وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى nafa'ana bi'ulumi fid dharaini. Amin. Aslun ya betulus somu biriddatin. Pasal menerangkan tentang sesuatu yang membatalkan puasa. Kemana sudah kita bahas. Ini yang kita singkat-singkat yang penting aja. Dengan dua pertemuan ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menghadapi bulan puasa nanti. Yang membatalkan puasa yang pertama biriddatin, sebab dianya murtad, ya. Orang yang dianya murtad sengaja maupun tak sengaja membatalkan puasa. Ada yang sengaja, ya memang betul-betul ini tidak beriman dengan Allah. Ada yang tak sengaja. Nah, yang tak sengaja ini kadang-kadang itu dijelaskan di kitab yang lain. Banyak di kitab Sulam Taufik, ya. Ya, yang mereka tidak lagi dikategorikan sebagai orang yang beriman sebab 3 hal. Yang pertama, sebab dianya ya dengan ucapannya, kadang-kadang ngomong orang ya adimatin, wahai orang yang tidak memiliki agama, ya, ataupun kalimat-kalimat yang bisa membuat dia murtad, mengatakan orang lain, iblis, yang mengiktikadkan di bahwa orang tersebut yang memang tak punya agama. Hati-hati ya ngomong orang lain. Ataupun dianya sujud kepada seseorang, ya, bagaimana dia sujud kepada Allah, murtad juga. Di dalam kitab Tuhan dijelaskan. Rasulullah Taufik, ya. Orang yang murtad itu membuat dianya keluar dari agama. Yang kedua, wahai dan yang haid, ya. Ketika seseorang haid maka batal puasanya. Maka batalnya tadi wajib dijanati mengko. Wa nifasin, ya. Orang yang nifas juga batal puasanya. Ketika melahirkan, setelah melahirkan, ya, keluar darah, namanya darah nifas. Awiladatin, atau dia melahirkan juga membuat nifas. Batal. Wa jununin, dan gila. Orang yang gila itu membatalkan puasa. Walau lahzatan, sekalipun gilanya sebentar, ya. Ada orang gila sebentar, ya, stres dia langsung gila, maka batal puasa. Wa mirma'in, ya, orang yang gila ayan, gila apa namanya itu? Apa namanya ayan, ya? Wa sukrin, ta'adda bihi in amma jami'an nahar, dan orang yang mabuk, ya, mabuknya itu dengan sebab sengaja, ya. Ada orang yang mabuk tak sengaja, contohnya mana orang sebelahnya bakar kebun ganja, ya, keciruk lah dia bawa asap, jadi mabuk, maka tak membatalkan. Yang dia membatalkan sebab dia sengaja. Lebih-lebih lagi minum tua, ya, jelasnya sudah batal. Minum pula mabuk pula lah. Lagi kalau dia in'amma jami'an nahari, kalau dia gilanya sepanjang mabuknya sepanjang hari. Jadi kalau cuma sebentar tidak mengapa. Jika kita ciruk ganja tadi, ya, maka dia tidak mengapa. Dan sesuatu yang membatalkan juga, ya, yang memasuk. Dan ini sudah maklum, yang telah masuk kepada rongga, ya, rongga hidung. Kalau batas kita tulang hidung kita nih, ya, masuk ke atas tulang hidung kita batal. Makanya hati-hati kalau ada ingus keluar tuh jangan sedot lagi. Bisa membatalkan tuh, ya, sampai ke lubang hidung ini. Terus kuping kita yang melebihi telunjuk kita masuk ke kuping nih, batal, ya. Terus kalau mulut bagaimana? Mulut sampai rongga makharijul kho, ya,
di bawahnya itu batal sudah. Jadi kalau cuma bermain-main di sini, ya, main minum apa namanya, boli misalnya masuk ke mulut, apa batal. Tapi kalau ada rasa-rasanya kecium termasuk juga, maka hukumnya batal. Contoh seperti orang yang dianya apa namanya jahit, sekalian jahit itu dimasukkannya apa namanya benang tadi, nggak masukkan ke lubang becaknya. Liurnya itu kalau ditelannya batal puasanya. Kenapa? Karena bercampur dengan benang. Iya. Hukumnya juga batal. Apalagi rongganya, ya. Rongga apa namanya, rongga bagian belakang, ya, mohon maaf, dubur kita, ya, dubur kita itu kalau sudah lewat dari apa namanya itu kelimut, ya, ya, masuk ke dalam itu hukumnya batal. Makanya hati-hati kalau basuh beraknya, jangan ditekan pula, ya, masuk batal. Makanya saya itu kalau tidak puasa usahakan kalau hajatnya pas malam hari, jangan sih siang. Takutnya kalau siang nanti ada kenapa-napa. Bahkan perempuan itu pun, ya, dalam kitab itu dijelaskan bahwa kalau tidak kodok hajat itu, ya, kencing itu jangan tangannya begini, ya, harus begini. Nah, saking hati-hati. Kalau begini takut termasuk hukumnya batal, karena lubang rongga depan belakang itu juga seperti itu, ya. Maka dijagalah daripada rongga-rongga itu. Kalau suntik macam mana? Suntik tidak apa-apa karena dia tidak memasukkan, ya, daripada rongga yang sifatnya itu terbuka. Jadi yang terbuka aja. Terus juga tentu di dalam air, ya, itu bisa masuk ke dalam air dan sebagainya yang membatalkan daripada puasa. Faslun alladzi la yuftiru mimma yasilu ila jawfi sab'atu afradin. Pasal menerangkan tentang sesuatu yang tidak membatalkan sekalipun sampai masuk ke dalam rongga. Ada 7. Yang pertama ma yasilu ila jawfi binisyanin. Pertama dia yang masukkan rongga tadi dengan sebab lupa makan dia, lupa nih. Habis 2 piring sudah. Maka tidak membatalkan puasa. Au jahlin, atau dia tidak tahu. Tidak tahunya sebab apa, ya? Aima'at wa ainakur Islam. Karena dia tahu daripada orang apa namanya, orang yang berilmu, sehingga dia tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa, ya. Ataupun dia korek kuping misalnya itu tak membatalkan puasa karena dia jauh. Kalau sekarang ini tak mungkin pula jauh, ya. HP sudah ada, Bude yang ajarkan sudah ada, ya. Au ikrahin, atau disebab dipaksa. Ya, kalau dipaksa tak batal mengesai. Kau makan tak mengesai, atau ku bunuh misalnya, ya. Makanlah, ya. Jangan pula makannya. Dimakan semua, ya. Batal ujung-ujungnya, ya. Lalu yang selanjutnya bijar yani reken mimai, kalau dipaksa, ya, kalau dipaksa dengan setepat, dengan catatan apa namanya nyawa kita taruhan. Ya. Kalau misalnya budak kecil maksa gitu, maka tak kau bangun atau kuburunya mampu lah gitu, ya. Tidak bunuh tidak bisa juga, ya. Nah, kalau sebab kita dipaksa, ya, maka hukumnya membatal. Terus itu dengan sebab bijar yani riqan bimai baina asnanihi, ya, waqad ajiza an majji li'udrihi, ya. Sebab dianya meminum daripada bekas air liurnya yang bercampur dengan kotoran atau sesuatu makanan yang berada di sela-sela gigi. Waqad apa namanya, waqad ajiza an majji li'udrihi, kan sungguh susah membukanya, ya. Dan kita tidak tahu tuh kadang ada bekas kita makan di gigi kita nih, kan. Mungkin itu sudah gosok gigi malamnya, tapi masih ada aja yang tertinggal. Nah, ada air liur kita yang tercampur dengan itu, maka tidak membatalkan
Jangan pula yang tersangkut tadi itu ditelan. Nah, batal kalau yang tersangkut telan dia. Air liurnya dan campur dan tidak batal. Wa ma wasala ilal jawfi, ya. Wa kuma ghamir kira sesuatu yang sampai dengan rongganya itu sebab dia sampai ke rongganya daripada debu-debu jalanan. Mentang-mentang baru pandai main motor nih, ya kan? Ngabur-ngabur, pas pula ada truk lewat, masuklah bekas-bekas itu ke lorong-lorong gigi, ya, sampai tetelan tadi, ya, maka hukumnya tidak mengapa karena tadi susah, ya, makanya sesuatu yang susah itu sebenarnya juga menyebabkan dia kemudahan dari agama. Al-musyaqqatu tajribu taisir. Kesusahan itu akan menarik kemudahan. Jadi setiap yang susah maka akan diberikan kemudahan. Kan susah gitu tuh. Ya. Susah menghindarinya. Debu-debu. Ya. Atau misalnya hujan, rintik-rintik, ya kan? Itu main motor ngebut, ya. Masuk ke mulut. Jangan catatan, tidak sengaja. Ini nggak lawa gini, kata ya. Ya, debu tadi kayak itu juga ya. Ya sekalipun banyak, tapi kalau dia sengaja, batal. Tapi kalau dia tidak sengaja, ya, dia harus ada anunya, ada konteks ketidaksengajaan. Karena ada yang mengatakan kalau dia ini banyak mati hukumnya membatalkan. Au dzubaban ta'iran au nahwa, atau kemasukan apa namanya itu lalat pas terbang, termakan. Nah, itu kalau sore-sore itu biasanya ya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak membatalkan ya. Pertama lupa, yang kedua tidak mengetahui, yang ketiga dipaksa ya, sempat air liur yang mencampur daripada sisi. Jadi jangan terlalu lihat betul ya. Kalau memang sudah digosok gigi sekali sudahlah, camplak dikori-kori sampai berdarah. Saking anunya ya, sesuatu yang ngampul daripada itu debu-debu ya, dan ada sesuatu yang terbang, itulah sesuatu yang membatalkan puasa ya, yang itu dimaafkan secara agama. Adapun yang sebelumnya tadi itu tak dimaafkan, seperti orang gila tadi, orang yang murtad ya, orang yang melahirkan, orang yang haid ya, orang yang mabuk selama dan sesuatu yang masuk daripada rongga ya, dan seterusnya. Cukuplah mudahan ini sebagai bekal kita masuk bulan suci Ramadan ya. Semoga kita menjadi orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan daripada api neraka. Jadi salah satunya mungkin dengan amalan-amalan sunnah, dengan bersedekah, dengan baca doa selamat. Itu yang diajarkan guru-guru kita. Ya, semoga kita menjadi orang yang diterima puasanya. Amin Allahumma amin. Ya, wallahu a'lam. Al-Fatihah.